Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudaraku saudariku, al hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah, Rabb Ar-Rahman Ar-Rahim, yang memberikan kepada kita limpahan rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, dan itu setiap hari. Seorang muslim dan muslimah wajib menyadari bahwa setiap hari Allah memberikan kepadanya rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak. Setiap hari. Satu saja dari rahmat yang sangat banyak itu, satu saja. Ini rahmat dan nikmat ini sangat banyak, ini Allah berikan kepada kita setiap hari. Satu di antara sekian yang sangat banyak itu tidak bisa digantikan oleh posisi harta sebanyak apapun. Wallahi, demi Allah itu yang terjadi. Bukan sebuah kalimat motivasi sebagai seorang da'i untuk orang yang harus bersyukur kepada Allah. Bukan. Itulah yang terjadi. Bukankah Allah sudah berfirman kepada kita di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, saking banyaknya, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Di kita ini setiap hari diberikan Allah nikmat-nikmat yang sangat banyak, nikmat-nikmat yang sangat mahal. Satu di antara nikmat itu tidak bisa digantikan oleh harta sebanyak apapun. Kalau belum menyadari hal itu, sering sekali manusia tak pandai bersyukur. Akhirnya masuk ke dalam lawan syukur, yaitu kufur nikmat. Tapi ketika dia pandai merasakan itu, mudah-mudahan lahir buahnya, yaitu pandai bersyukur. Sehingga mendapatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala janji untuk Allah tambahkan, dan tambahkan. La in syakartum la azidannakum. Ustaz tadi mengatakan bahwa setiap hari kita dapat nikmat yang sangat banyak dari Allah. Satu di antara nikmat itu, satu saja di antara nikmat itu tak bisa digantikan oleh harta yang melimpah ruah. Kok kami nggak ngerasakan ya Ustaz ya? Tolong Ustaz, contohnya mana? Baik. Kita coba ambil dulu ilustrasi harta yang melimpah ruah, harta yang sangat banyak, harta yang mahal. Contoh, ada emas sebesar Masjid As-Siddiq ini. Udah banyak itu kira-kira? Sudah banyak itu kira-kira? Bongkahan emas murni segede Masjid As-Siddiq ini. Berapa meter kali berapa meter ini Bapak? Oh, takmirnya juga lupa. 1, 2, 3, 4, 20 kayaknya ada. 20 kali 18. Oke, lebih kurang 20 kali 18. Tinggi ke atas 6 meter, 7 meter. Ada emas, bongkahan emas sebesar Masjid As-Siddiq ini. Kayaknya sudah lumayan banyak lah. Sudah cukup lah untuk hidup.
7 turunan. Nah katakan tadi, satu di antara nikmat yang setiap hari Allah berikan kepada kita, tidak sanggup untuk digantikan oleh emas sebesar masjid ini. Mana dia Ustaz, kok saya nggak ngerasakan? Ada. Tapi coba lihat baik-baik. Mampukah emas sebesar Masjid As-Siddiq ini menggantikan posisi jantung? Bisa tidak? Ada orang yang mau dibeli jantungnya dengan emas sebesar Masjid As-Siddiq? Mau apa tidak? Kok pada dia mau istikharah kah? Istikharah dulu Ustaz, biarlah jantung saya tak punya, yang penting punya emas gitu. Semua kita punya jantung? Bisakah jantung itu digantikan posisinya oleh harta yang sangat banyak? Tidak bisa. Sudah nampak? Sudah nampak turunannya? Nikmat-nikmat lain yang tidak bisa digantikan oleh emas? Bisakah posisi emas sebesar itu menggantikan nikmat tulang belulang yang kita gunakan setiap hari? Ini tulang belulang yang ada di badan kita ini mulai dari atas sampai kaki. Tuh ambil emas sebesar Masjid As-Siddiq, semua tulang belulang ente kita ambil. Jadilah Anda seorang manusia tanpa tulang. Bisa? Berarti nggak bernilai emas sebesar masjid ini dibanding nikmat tulang, nikmat darah, nikmat daging, nikmat jantung, nikmat paru-paru, nikmat pankreas, nikmat ginjal, nikmat aneka ragam. Yang kalau satu itu dicabut, hidup kita habis. Bahkan kalau antum mahir melihat nikmat emas sebesar masjid ini tak akan mampu menggantikan nikmat air. Mari renungkan sejenak, antum akan pasti sampai kepada titik itu, dan itu titik kepastian yang tidak ada kesalahan. Bisakah emas menggantikan posisi air minum? Nggak bisa. Kalau antum diberikan Allah pilihan, mau dapat emas 10 kali lipat Masjid As-Siddiq, saya kasih. Tapi seumur-umur nggak dapat air. Atau pilihan kedua, seumur-umur anak kasih air, tapi seumur-umur tak anak kasih emas sebesar Masjid As-Siddiq. Pilih yang mana? Satu atau dua? Pilih yang mana? Satu atau dua? Pilih. Untuk apa hidup punya harta emas yang begitu banyak, yang kalau seandainya tidak dapat nikmat? Maka nikmat dapat oksigen lebih hebat daripada nikmat menjadi presiden. Dengan cara yang sama, silahkan. Pilih mana jadi presiden, saya tarik oksigen. Mau dapat oksigen, seumur-umur tak pernah jadi presiden. Pilih yang mana? Itu dia. Wallahi, demi Allah, ini bukan kalimat motivator. Ini kalimat al-haqqul yakin. Namun banyak manusia lalai. Tidak melihatnya sebagai nikmat-nikmat besar karunia Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Dan Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran, dalam ayat yang jumlahnya puluhan, Allah menyebut nikmat air. Dan tak satu pun ayat menyebut nikmat oksigen. Maaf, nikmat presiden, maaf salah sebut. Maka kalau Allah menyebut nikmat air berulang-ulang di dalam Al-Quran, agar kita sadar ini nikmat besar loh dari Allah. Salah satunya saja kita ambil di akhir surat Al-Mulk. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, faman ya'tikum bima'im ma'in. Wahai manusia, bagaimana kalau suatu hari di pagi hari kalian bangun, bertemu di pagi hari, namun di pagi hari itu semua air sudah kosong dari permukaan bumi. Sudah Allah cabut nikmat air. Allah jadikan semuanya kering kerontang.
Apa yang akan terjadi wahai manusia? Coba pikirkan. Satu nikmat Allah cabut dari kalian di pagi hari bernama air. Kalian bangun di pagi air, semua kalian tak menemukan air. Pergi ke dapur, air sudah tidak ada. Pergi ke sumur, sumur sudah kering. Pergi ke sungai, tak ada lagi satu tetes air pun di sungai. Apa yang akan terjadi? Wahai manusia, semua kita tahu jawabannya. Hitungan hari, kita satu demi satu tumbang menjadi mayat. Sampai akhirnya dunia ini berhenti bergerak. Semua yang hidup mati, semua tanaman mati, tak ada kehidupan. Famayatikum bima'in ma'in. Siapa yang mampu memberikan kepada kalian air yang mengalir? Maka ketahuilah bahwa setiap hari Allah memberikan kepada kita curahan nikmat yang sangat besar. Setiap hari semua kita mendapatkannya. Namun manusia sering lalai melihatnya sebagai nikmat. Karena matanya sedang tertuju kepada nikmat lain. Yang dia nggak punya. Hidup yang paling nggak nyaman itu mengidamkan nikmat milik orang lain yang kita nggak punya. Itu nikmat hidup yang paling sengsara itu. Jangan mau jadi orang yang menyengsarakan dirinya sendiri. Kerjaannya melihat nikmat yang ada pada orang yang dia nggak punya. Nikmat hidup itu, yang nikmat itu adalah lihat nikmat yang ada pada diri Anda yang orang lain nggak punya. Itu mantap hidup, nyaman hidup, bahagia hidup. Hidup itu setiap hari gembira, setiap hari bahagia, setiap hari hidup itu enjoy, setiap hari hidup itu penuh dengan kenikmatan. Kenapa? Kalau kita pandai melihat apa yang kita punya yang orang lain nggak punya. Maka tajamkan pandangan mata kita kepada poin ini. Apa yang kita punya yang orang lain nggak punya. Kita punya mata bertemu dengan orang yang buta. Kita punya kaki bertemu dengan orang yang buntung. Kita punya kendaraan bertemu dengan teman-teman saudara yang tidak punya kendaraan. Kita punya istri bertemu dengan jomblo. Kita punya anak bertemu dengan saudara-saudara kita yang sudah belasan tahun belum Allah berikan karunia anak pasca pernikahan. Kita lagi sehat bertemu orang-orang sakit. Wallahi, kalau kita tajamkan pandangan kita kepada titik ini, hidup itu tak ada yang namanya sengsara. Hidup itu setiap hari bahagia. Tapi kalau kerjaan kita terbalik, melihat apa yang orang punya, yang kita nggak punya, maka hidup akan penuh dengan lawan yang tadi. Penuh kesengsaraan, penuh ini, penuh, sampai kepada titik penuh dengan suuzon kepada Allah. Kenapa Allah menjadikan saya begini sementara orang lain begitu? Kenapa aku yang dijadikan begini yang lain tidak? Kenapa aku yang diberikan rasa sakit yang lain tidak? Kenapa aku yang dijadikan mandul yang lain tidak? Kenapa aku dibangkrutkan yang lain tidak? Kenapa aku dipensiunkan yang lain tidak? Kenapa aku dicopot dari pekerjaan yang lain tidak? Kenapa aku dibutakan yang lain tidak? Hidup akan sengsara. Inilah dia hadis Nabi SAW. Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fauqakum. Selalu lihat yang di bawah kalian, jangan lihat yang di atas. Apa maksud yang di bawah? Kita punya, dia nggak punya. Itu yang maksudnya di bawah. Lihat yang di bawah kalian. Saya punya, dia nggak punya. Wallahi, summa wallahi, summa wallahi. Demi Allah. Kemudian demi Allah, kemudian demi Allah. Terkadang kita ambil sampah di rumah kita. Wallahi sampah. Kita menganggapnya sampah, barang tak berguna, barang yang tidak ada harga dan nilainya. Lalu kita buang. Disitulah orang mengais rezeki. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Barang di rumah kita yang menurut pandangan kita terhadap barang itu, ini sampah. Di rumah saya mengganggu. Keberadaannya tak ada gunanya, tak ada nilainya. Sampah. Anda memandangnya sampah. Begitulah Anda mengkerdilkan harta itu. Namun begitu Anda keluarkan dari rumah, disitulah orang mengais rezeki. Di sampah Anda dari rumah. Apalagi kalau Anda membawa sampah itu dalam mobil. Penuh mobil antum dengan sampah di rumah, lalu kemudian letakkan di suatu tempat. Ketika itu mereka sedang ada di sana. Antum akan melihat wajah yang bahagia berbinar-binar bertemu dengan sampah rumah antum. Jadi pada kita atau tidak ini? Wallahi, sampai sekarang Anda masih melihat
bahagianya mereka melihat kita mendatangkan sampah rumah kita itu. Suatu saat aksi bersih-bersih gudang kita lakukan. Ternyata banyak barang yang tidak berguna yang tersimpan di gudang kita. Lalu kita ingin membersihkan yang bermanfaat, yang terpakai saja kita letak di gudang. Lalu barang-barang yang kita anggap sudah tidak bermanfaat, tidak ada gunanya, ini kita keluarkan, lalu kita pergi ke sebuah tempat di mana di sana mereka sedang mengais rezeki. Begitu kita keluarkan barang-barang yang kita anggap tak berguna ini, terlihat wajahnya yang berseri-seri, bahagia, tersenyum gembira, mendapatkan apa yang kita turunkan dari mobil kita berbentuk sampah di gudang tersebut. Wallahi pasti bukan ana saja yang mengalaminya itu. Banyak di antara kita yang mengalami itu. Tidakkah kita pandai bersyukur, saudaraku? Tidakkah besar karunia Allah? Andai kita pandai memperhatikannya dan melihatnya dan bersyukur kepada Allah akan kenikmatan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita yang sering kita anggap tidak ada. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia yang kita ingin di akhirat bersama beliau. Tak akan ada lagi, mau orang tua, mau pujangga, mau orang yang selama ini kita suka, ngefan kepadanya, mau pemimpin, mau apa saja, ndak. Di akhirat takkan ada. Hati ini hanya ingin bersama satu orang manusia bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang berkumpul bersama beliau akan aman. Yang berkumpul bersama beliau akan selamat. Al-mar'u ma'aman ahab. Di akhirat nanti kata Allah tabaraka wa ta'ala, manusia akan Allah kumpulkan bersama orang yang paling dia cintai di permukaan bumi. Maka kalau memang kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW hak adanya, bahwa beliau orang yang paling kita cintai, dan pasti kita ikut apa yang beliau katakan, apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau syariatkan, apa yang beliau larang, kita tunduk dan patuh kepadanya. Itu bukti cinta. Bukti cinta adalah patuh dan taat. Tak ada namanya cinta kalau selalu melanggar dan melanggar. Itu cinta palsu. Kalau cinta benar-benar cinta, pasti akan patuh dan taat. Innal muti'a liman yuti'u. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Seorang yang mencintai akan patuh dan taat kepada orang yang ia cintai. Maka kecintaan akan melahirkan kepatuhan dan ketaatan atas perintah dan larangan yang datang dari Rasul tercinta. Dan kalau memang itu terjadi, maka akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Dan satu-satunya yang kita mau di akhirat hanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah, di dalam surat At-Tahrim. Pada hari itu di akhirat, tak Allah akan hinakan lagi Rasulnya. Di dunia, itulah dunia. Begitu Allah takdirkan. Rasul dihina orang. Rasul dicaci dan dimaki. Rasul dituding orang gila. Rasul dikatakan penyihir. Rasul dikatakan pemecah belah. Rasul kita tercinta Muhammad SAW dianggap orang yang merubah-rubah warisan nenek moyang. Yang harus dibenci, dijauhi, diusir dari kampung, bahkan dibunuh. Tapi di akhirat, liyauma la yukhzillahu nabi. Pada hari itu, Allah tak akan lagi hinakan nabinya. Nabi seorang? Bukan. Walladzina amanu ma'ah. Dan orang-orang yang setia dalam iman kepada beliau. Maka yang sedang berkelompok dengan Nabi ketika itu, di padang mahsyar, mereka orang-orang yang tidak akan Allah hinakan lagi. Maka saudaraku, saudariku, mari kita berusaha menjadi umat setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah rasa syukur kepada Allah dan setelah salawat dan salam kepada Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tak pandai bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia yang telah berbuat baik kepadanya.
Maka apabila ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita wajib berterima kasih kepadanya. Mengucapkan rasa terima kasih, memberikan sesuatu yang kalau bisa kita berikan, mendoakan kebaikan untuknya. Dan melalui ini juga kita berterima kasih kepada siapapun yang telah berikhtiar, berusaha untuk terwujudnya acara ini. Pasti di sana sini banyak tenaga yang bekerja sama, banyak usaha, banyak mata yang tidak tidur, banyak. Dan ana tidak tahu siapa, namun Allah mustahil tersembunyi darinya kebaikan-kebaikan itu. Dan salah satunya adalah DKM Masjid As-Siddiq, jazahumullahu khairan, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa duduk bersama di masjid ini, mendengarkan sebagian firman-firman Allah, mendengarkan sebagian hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, untuk dijadikan suri tauladan, menjalani kehidupan kita di permukaan bumi, untuk mencari keselamatan kita sendiri ketika menghadap Allah. Jazakumullahu khairan terhadap seluruh yang telah memberikan sumbangsih untuk terwujudnya acara ini. Tak ada manusia yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Tak ada manusia yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Tak ada yang tidak ingin selamat di akhirat. Pasti semuanya menginginkan selamat. Kalau iman itu benar-benar ada di dalam dada, kalau iman-iman itu benar-benar berada di dalam hati, pasti dada itu, hati itu sangat selamat di dunia, mustahil untuk dihasilkan secara totalitas. Karena negeri ini negeri ujian, negeri ini negeri cobaan, negeri ini negeri penuh dengan tangis, negeri ini negeri yang penuh dengan hal-hal yang penuh dengan keluh kesah. Bahkan Nabi Adam Allah turunkan ke permukaan bumi karena dihukum, bukan karena untuk mendapatkan penghargaan. Maka ini negeri hukuman, negeri nasab, negeri susah, negeri yang penuh dengan tangis dan air mata, penuh dengan kesusahan dan penderitaan, penuh dengan musibah dan bencana. Maka tidak akan ada yang namanya keselamatan mutlak di permukaan bumi. Siapapun manusia pasti akan bersedih. Siapapun manusia pasti akan mendapatkan cobaan. Siapapun manusia pasti akan merasakan sakit. Siapapun manusia pasti pernah merasakan kecewa. Siapapun manusia pasti pernah dengan aneka ragam kepedihan hidup di permukaan bumi. Maka tidak akan ada yang namanya keselamatan mutlak di dunia. Karena Allah hanya ingin selamat mutlak, letaknya di dalam surga. Turunannya hidup di permukaan bumi, agar Allah merasakan pedihnya hidup di dunia sebelum Allah rasakan kepadanya indahnya hidup di dalam surga. Semoga kita salah satu di antaranya. Kadang-kadang kan manusia ini kadang-kadang imajinasinya terlalu liar. Sampai-sampai nyalahin Allah dalam keputusan. Kenapa ya Allah turunkan Nabi Adam ke bumi? Kalau tidak, kan kita sudah hidup di surga sampai sekarang. Hai manusia, sadar siapa dirimu. Jangan salahkan Allah dalam keputusannya. Allah tidak pernah salah. Jangan berimajinasi lalu mengeluarkan sebuah pertanyaan yang menyudutkan dan membuat menisbatkan kekeliruan dan kesalahan kepada perbuatan Allah. Allah nggak pernah salah. Dan di zaman sekarang nih banyak ini orang-orang yang seperti ini, terutama para pemuda yang berselancar di dunia maya, lalu menemukan orang-orang yang bertemu dengan orang-orang yang menyebarkan pertanyaan-pertanyaan aneh dan nyeleneh seperti ini. Mereka kalau melakukannya karena mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman dengan hari akhirat, wajar. Kalau itu pertanyaan-pertanyaan mereka, karena mereka hanya tahu dunia dan kenikmatannya. Tapi kalau Anda yang melakukannya sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Al-Quran, beriman dengan keadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala, beriman dengan
kesempurnaan perbuatan Allah yang tidak pernah salah, haram bagimu untuk bertanya pertanyaan yang aneh seperti ini. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak boleh ditanya kenapa dia berbuat. Karena semua perbuatan Allah benar. Semua perbuatan Allah adil. Semua perbuatan Allah kasih dan sayang. Semua perbuatan Allah penuh dengan hikmah. Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Allah tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Maka jangan terlalu liar, lalu bertanya hal yang aneh-aneh, yang intinya menyalahkan Allah. Yang salah itu adalah dirimu, wahai manusia. Namun para ulama tetap menjawab, walaupun mereka selalu iri dengan perkataan, ini adab yang salah seorang manusia kepada Allah. Ini hidup yang salah, cara bersalah, cara hal yang salah. Ambil saja permisalan di dunia nyata, antar manusia dengan manusia. Kita tinggalkan dulu antara kita dengan Allah terlalu jauh. Antara manusia dengan manusia saja. Antum tahu sebuah universitas besar di Indonesia yang di dalamnya berkumpul para profesor, para doktor. Kemudian ada rektornya yang paling tinggi. Tentu sudah punya keahlian ini, keahlian itu, keahlian ini, dan segala macam. Betul atau tidak? Lalu mereka semua kumpul, para doktor-doktor itu, para profesor itu, untuk sebuah kasus, lalu menyimpulkan sebuah peraturan. Tiba-tiba cleaning service. Apa sih Bapak Profesor, keputusannya begitu? Nggak benar. Yang benar begini, begini, begini. Kata cleaning service. Kira-kira cleaning service itu diapain bagusnya ya? Ente diterima karena ijazah ente hanya tamat SD loh. Sekarang ente dengan ijazah yang tamat SD dan pekerjaan sebagai cleaning service ini ingin mengkritik keputusan yang telah diambil oleh sebuah meeting di sana, para profesor, para dokter, para ilmuwan berkumpul untuk sebuah keputusan yang ada di universitas itu. Lalu ente protes sebagai seorang cleaning service. Itu baru antar manusia dengan manusia loh. Tak layak seorang cleaning service memprotes keputusan rektor. Jangan cleaning service, mungkin dosen nggak layak protes terhadap keputusan rektor yang sudah diambil dengan rapat bersama para ahli. Ya atau tidak? Lalu bagaimana antar manusia dengan Allah? Ada bandingnya antara ilmu cleaning service dengan ilmu para dokter, para profesor yang berkumpul apabila dibandingkan dengan ilmu manusia dengan Allah? Tak ada bandingnya. Maka ini adalah adab. Para ulama mengatakan tidak beradab makhluk manusia apabila begini kalimat yang keluar dari lisannya. Dia mempertanyakan, kenapa Allah berbuat begitu? Kenapa Allah berbuat begitu? Sampai ada yang bertanya kepada anak, Ustadz, kenapa Allah ciptakan neraka? Allah ciptakan neraka pun dia protes. Kenapa Allah ciptakan neraka? Kalau Allah tidak ciptakan neraka, kita kan ke surga semua, Ustadz. Anak garuk-garuk kepala. Ini mau dijawab ketus, apa berjawab ilmiah, apa gimana gitu. Kalau ketus kan tinggal ngomong untuk ngazab orang yang suka protes kayak Anda gitu. Kita tinggalkan itu. Kita sibuk diri kita sendiri bahwa semua orang yang beriman, mudah-mudahan salah satu di antara kita, tak ada yang tidak ingin di akhirat selamat. Tak ada yang tidak mencari keselamatan akhirat. Dan ternyata kunci keselamatan akhirat itu adalah judul kita hari ini. Jangan menzolimi. Kunci keselamatan akhirat adalah jangan menzolimi. Oleh karena itu, saudaraku, saudariku, kalau memang di hati Anda ada keseriusan ingin selamat di akhirat, bawa kemana-mana kalimat ini. Jangan menzolimi. Jangan menzolimi.
jangan menzolimi. Di Haji Wada, bulan-bulan terakhir usia Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di perkumpulan terbesar di permukaan bumi ketika itu, di musim haji, di hari Arafah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Itu khutbah beliau terakhir di hadapan umatnya yang berkumpul paling banyak. Nabi mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ini sebuah kalimat raksasa yang mencakup aneka ragam hukum, yang di dalamnya terdapat aneka ragam keadilan dan menjauhi aneka ragam kezoliman. Namun disimpulkan dalam kalimat yang ringkas oleh Nabi kita tercinta. Karena Nabi kita diberikan oleh Allah mukjizat, kalimat-kalimat yang tidak panjang namun menyeluruh maknanya dan sangat banyak cabang-cabang yang bisa penjabarannya. Nabi diberikan jawami'ul kalim salawatu rabbi wassalamu alaih. Dan salah satunya adalah ini. Hukum Islam semuanya ada dalam hukum, semua Islam ada di dalamnya. Jangan menzolimi. Sesungguhnya harta-harta kalian, sesungguhnya darah-darah kalian, sesungguhnya kehormatan-kehormatan kalian haram untuk kalian tumpahkan, haram untuk kalian nodai, haram untuk kalian cederai, haram untuk kalian lakukan kepadanya kezaliman. Haramnya seperti haram hari ini, Arafah. Bulan ini, Zulhijjah. Negeri ini, Mekah Al-Mukarramah. Maka ada 3 hal soal penzoliman kita kepada orang lain terkumpul dalam hadis ini. Kalau tidak, yang dizolimi itu adalah darahnya. Kalau tidak dizolimi itu adalah hartanya. Kalau tidak dizolimi itu adalah kehormatannya. Dan kalau kita bisa menjaga 3 ini, maka kita tidak akan menzolimi orang lain. Namun sebelum itu, Ana ingin menyampaikan bahwa tak ada yang bisa membuat peraturan adil kecuali pencipta manusia. Tak ada yang bisa membuat peraturan yang adil kecuali apa? Kecuali apa? Pencipta manusia. Manusia kalau ngumpul membuat peraturan nggak akan pernah adil. Berpihak kepada satu kelompok, menguntungkan satu kelompok, merugikan kelompok yang lain. Percayalah itu. Takkan ada manusia bisa membuat aturan untuk diri mereka yang adil untuk semuanya. Itu tidak ada. Manusia nggak sanggup untuk itu. Itu bukan kemampuan manusia. Yang bisa melakukan itu hanyalah pencipta manusia. Oleh karena itu Allah turunkan Al-Quran untuk mengajarkan kepada kita konsep yang adil itu bagaimana. Dan tidak hanya sampai di situ. Allah turunkan, Allah utus Rasul kita tercinta untuk mempraktekkan langsung kepada manusia bagaimana konsep keadilan itu. Dan mustahil akan ada yang bisa menggantikannya. Dan mustahil di dalam konsep yang Allah turunkan, dalam konsep yang diajarkan oleh baginda Rasul tercinta, mustahil ada kesalahan. Kalau ada yang memandangnya salah, kita bisa diskusi, membuktikan bahwa yang salah adalah dia. Bukan konsepnya. Konsepnya pasti benar. Anda yang salah. Adat istiadat Anda yang salah. Sehingga Anda kemudian menyalahkan konsep syariat. Padahal yang salah Anda. Itu terbukti. Dari perjalanan zaman, dari zaman Rasul kita terjadi sampai sekarang, ada orang yang mulai protes, ini nggak adil, ini nggak adil, ini nggak adil. Dan kita bisa membuktikan bahwa yang salah adalah dia, bukan konsepnya.
Bagaimana mungkin ilmu Allah disalahkan oleh sudut pandang manusia? Soal keadilan. Nggak akan ada. Perbandingan ilmu manusia dengan ilmu Allah, nggak ada bandingnya. Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khidir alaihi salam disebutkan di dalam riwayat ketika bertemu, mereka naik kapal yang kemudian dirusak oleh Nabi Khidir. Ketika sedang di kapal itu, Nabi Khidir dan Nabi Musa melihat seekor burung yang turun ke laut, mematuk air sedikit untuk minumnya, lalu terbang lagi dari permukaan air laut. Lalu kemudian Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, ilmuku dan ilmumu, wahai Musa, dibanding ilmu Allah, bagaikan air di paruh burung tadi dan sisa air laut. Ilmuku dan ilmumu hanya air yang terbawa oleh burung tadi. Itu udah ilmu kita berdua itu, wahai Musa. Nabi Musa loh. Nabi Khidir. Ilmuku dan ilmumu dibanding ilmu Allah bagaikan air yang terbawa oleh si burung tadi. Dengan sisa air laut yang ada. Yang menutupi 2/3 lebih belahan permukaan bumi. Maka tak mungkin ilmu yang sangat sedikit ini kemudian mampu untuk menemukan kesalahan daripada hukum syariat yang diturunkan Allah kepada Nabi kita tercinta. Kalau ada terjadi penemuan itu, pasti yang salah sudut pandangnya. Kita tidak ingin membuat contoh-contoh karena bisa nyebrang kemana-mana nanti. Intinya adalah mustahil ilmu manusia mengalahkan ilmu Allah. 1. 2. Keadilan di permukaan bumi ini seadil-adilnya mustahil bisa terwujud. Oleh karena itu, Allah mewujudkan keadilan seadil-adilnya di akhirat. Bukan di dunia. Kalau tadi hukum dan peraturan. Kalau keadilan yang Anda maksud sekarang, praktek kejadian. Manusia tidak akan bisa menegakkan keadilan di permukaan bumi seadil-adilnya. Nggak bisa. Oleh karena itu, praktek keadilan seadil-adilnya hanya akan ada di akhirat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Falyawma la tuzlamu nafsun syai'a." Pada hari ini tak akan ada satu jiwa pun yang akan dizolimi sedikit pun. Itu urusan akhirat itu. "Falyawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Dalam ayat yang semua mayoritas kita hafal dalam surat Yasin. Pada hari ini, yaitu akhirat, tak ada satu jiwa pun yang akan dizolimi syai'an, sedikit apapun. Sekecil apapun tak akan dizolimi. Kenapa? Keadilan akan ditegakkan seadil-adilnya, di mana tidak ada satu lagi kezoliman yang tidak ditegakkan keadilan. Ini sifatnya akhirat, bukan sifatnya dunia. La zulmal yaum. Dalam surat Ghafir. Hari ini di akhirat nggak akan ada yang namanya kezoliman. La zulmal yaum. Tidak ada hari ini, tak ada kezoliman. Nah, ini kita buat satu contoh. Bukankah ada yang manusia yang telah membunuh lebih daripada 1 juta manusia? Ada atau tidak? Dalam sejarah manusia hidup di permukaan bumi, adakah seorang diktator yang telah membunuh lebih daripada 1000 nyawa? Ada atau tidak? Ada. Bagaimana menegakkan keadilan kepadanya coba? Kalau toh pun diberikan kepadanya hukuman pancung, dia juga dibunuh, itu hanya keadilan untuk 1 nyawa dari 1000 nyawa yang telah dia bunuh. Lalu 999 lainnya, keadilannya dapatnya dari mana? 1:1 adil. Maka kalau toh pun si manusia durjana ini
si manusia Fir'aun ini dibunuh karena dia telah membunuh 1.000 orang, itu baru menggantikan nyawa 1 orang yang dia bunuh. Lalu bagaimana menegakkan tuntutan keadilan untuk 999 nyawa lainnya? Maka keadilan seadil-adilnya secara mewujudkan di permukaan bumi tak akan bisa terwujud karena bukan ini tempatnya. Namun keadilan seadil-adilnya ini sifat akhirat, sifat hari di akhirat. Di mana kezoliman demi kezoliman yang terjadi di tengah manusia itu Allah bayar. Allah bayarkan, Allah bayarkan, Allah bayarkan dengan cara yang semua kita tahu. Caranya adalah orang yang menzolimi diambil pahala-pahalanya kemudian diberikan kepada orang yang dia zolimi. Kalau ternyata pahala orang yang menzolimi ini habis atau tidak ada, maka dosa orang yang dizolimi yang diambil lalu dibebankan kepada orang yang menzoliminya. Inilah dia orang yang dikatakan Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, umatnya yang bangkrut di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah engkau, tahukah kalian siapa orang bangkrut? Para sahabat mengira bangkrut dunia. Lalu menjawab, "Innal al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'." Orang bangkrut wahai Rasul yang tidak punya harta, tidak punya duit. Harta nggak punya, kekayaan yang lain pun nggak punya. Duit nggak punya, harta nggak punya. Karena harta boleh jadi tidak berbentuk duit. Ada tanah, ada gedung, ada rumah, ada mobil, ada hewan ternak, ada yang bukan uang. Yang bangkrut adalah uangnya nggak ada, harta pun nggak punya, udah habis. Itu bangkrut wahai Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah wa ya'ti wa qad daraba hadha wa syatama hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha fa yu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda alayhi ukhidat min sayyi'atil madhlum fa turihat alayhi thumma turiha fin nar." Na'udzubillahi min dzalik. Kata Nabi SAW, yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa aneka ragam pahala. Dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia berbakti, dia bangun pesantren, dia mengaji, dia membaca Al-Quran, dia bermajlis taklim, dia tahajud, dia beraneka ragam ketaatan dia bawa. Namun, dia juga membawa beraneka ragam kezoliman kepada orang lain. Ini pernah dia pukul, ini pernah dia tumpahkan darahnya, ini pernah dia bunuh, ini pernah dia caci maki, ini pernah dia tuding, berzina dan yang lainnya. Ini pernah beraneka ragam manusia telah dia zolimi. Lalu kemudian dibayar dengan pahala-pahala yang dia bawa tadi. Fayu'ta hadza min hasanati. Pahalanya diberikan kepada orang ini, diberikan kepada orang ini, diberikan kepada orang ini untuk Allah tegakkan keadilan, diberikan kepada orang ini, diberikan kepada orang ini. Ternyata pahalanya sudah habis, yang dizolimi masih ngantri minta keadilan. Akhirnya apa? Untuk membayar sudah tidak ada. Kezoliman harus dibayar. Keadilan harus ditegakkan. Kata Nabi, akhirnya dosa orang yang dizolimi, yang diambil dan diberikan kepadanya, setelah itu dicampakkan dia ke neraka. Oleh karena itu, keadilan mutlak murni tak akan bisa terwujud di permukaan bumi. Keadilan mutlak dan murni hanya akan terwujud di akhirat. Ketika yang mewujudkan keadilan itu adalah yang menurunkan syariat yang adil tadi. Namun ketika kita manusia yang penuh dengan kezaliman ini menegakkannya, kita tidak bisa menegakkannya sempurna. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di poin yang ketiga, anak ingin ingatkan diri sendiri. Ingin ingatkan saudara-saudariku semuanya yang hadir di majelis ini dan siapapun yang mendengarkan ceramah ini melalui media yang Allah mudahkan, baik sekarang atau nanti melalui rekaman yang akan ada biiznillahi azza wajalla. Ana mengingatkan bahwa
hati-hatilah hidup di permukaan bumi. Jangan merasa apa yang kita lakukan kepada orang lain takkan dituntut oleh dia di akhirat dari kezoliman. Kita sering tertipu gara-gara orangnya tidak ada, lalu dia kita zolimi. Kenapa? Ya aman-aman aja, orangnya nggak ada, orangnya nggak dengar, orangnya nggak akan tahu bahwa saya yang menzolimi dia. Ini penyebab banyaknya terjadi penzoliman antar manusia. Karena dia mengira bahwa orang tersebut tidak akan pernah tahu bahwa dia dizolimi. Akhifiddin, hadirkan keimanan Anda. Kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Akan ada malaikat-malaikat mulia yang tugasnya mencatat, mengetahui seluruh perbuatan dirimu dan mencatatnya untuk kemudian ditegakkan keadilan di padang mahsyar. Ini yang sering membuat manusia hanyut di dalam aksinya menzolimi orang lain. Baik harta orang, baik harga diri orang, baik ghibah dan namimah, baik aibnya disebarkan dan dibicarakan, atau mungkin hal-hal lain daripada kezoliman dan aneka ragam kezoliman antara manusia yang kita lakukan. Ini akan membawa kehancuran di padang mahsyar. Bagi seorang muslim, bagi seorang muslimah akan membawa kehancuran di padang mahsyar. Suatu hari, beberapa bulan sebelum Rasul wafat, Rasul tampil di masjid di hadapan banyak para sahabat. Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata kepada seluruh para sahabat, siapapun di antara kalian yang merasa saya pernah menzolimi dirinya, baik hartanya, baik darahnya, baik kehormatannya, merasa di antara kalian ada yang merasa saya pernah zolimi, maka tolong balas sekarang. Jadi Rasul pernah berdiri di hadapan para sahabat yang Rasul hidup bersama para sahabat bertahun-tahun. Rasul bersafar bersama sahabat, bermuamalah bersama sahabat, bermasyarakat bersama sahabat, berinteraksi bersama para sahabat, bergaul bersama para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian Nabi di akhir-akhir hayatnya mengatakan, siapa di antara kalian yang pernah saya zolimi, balas sekarang. Tak ada seorang sahabat pun yang berdiri minta qisas pembalasan keadilan. Wallahi, demi Allah, bukan karena para sahabat itu sungkan dan segan dan malu kepada Rasul, namun karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tak pernah menzolimi mereka sedikit pun. Itulah Nabi kita tercinta. Memang tidak pernah menzolimi manusia. Wow, kalau anak yang melakukannya bonyok. Anak coba-coba berdiri di hadapan semua yang pernah anak zolimi, tolong balas sekarang, bonyok anak, Pak. Karena terlalu banyak orang yang pernah anak zolimi yang akan menuntut balas. Hancur, anak. Bisa-bisa pulang tak bernyawa lagi udah. Saking banyaknya kezoliman yang pernah terjadi dengan lisan ini, dengan tangan ini, terutama lisan. Tapi ketika Rasul mengatakan itu, beliau sangat yakin dan itu benar-benar terjadi. Beliau tak pernah menzolimi siapapun. Jangankan manusia, Rasul tidak ridho apabila penzoliman itu terjadi kepada hewan. Jangankan hewan, Rasul tidak ridho kalau kezoliman itu terjadi dari mulut kita kepada makanan. Maka Rasul melarang kita mencaci makanan. Apa ini? Terlalu manis. Rasul nggak pernah tuh. Lidah beliau terpelihara dari mencela makanan. Kalau orang yang tidak mau mencela makanan dengan lidahnya, apalagi manusia. Dan ini bukti kenabian yang luar biasa. Tak akan ada manusia kalau bukan Nabi yang mampu melakukan itu. Lidahnya terjaga dari mencela makanan, apalagi manusia. Itulah Nabi kita tercinta. Kalau Anda pernah membuat ilustrasi,
Kalau makanan ini punya perasaan, udah banyak yang baperan loh karena kita celah dia. Ah, terlalu gosong, ah, terlalu pedas, ah, terlalu ini, ah, nggak enak, ah, rasanya entah kemana-mana, nggak jelas. Ah, direkomendasi orang tapi ternyata makanannya nggak enak. Banyak loh makanan yang baperan karena kita celah dia. Rasul tak pernah ada satu makanan pun yang pernah dicela oleh Nabi SAW dengan lidahnya. Allah Rasul. Maka ketika Rasul berdiri di hadapan para sahabat, siapa di antara kalian yang merasa pernah saya zolimi, balas sekarang. Tak ada seorang sahabat pun yang bangkit membalas. Karena Rasul memang tidak pernah menzolimi mereka. Ada orang yang hatinya disakiti Rasul. Tak ada orang yang lidah Rasul pernah menggibahi dia di belakang. Tak ada orang yang rahasianya dibongkar Rasul. Ada. Apalagi menzolimi pakai tangan, memukul dengan cara penzoliman dan yang lainnya. Apalagi mengambil harta dan haknya. Nggak ada. Manusia sejahtera, manusia damai, manusia cinta kasih. Manusia yang penuh dengan keadilan. Yang tidak ada manusia sehebat beliau dalam menegakkan keadilan sendiri dalam individu. Kita mustahil sampai ke situ. Tetapi saddidu wa qaribu, berusaha mendekat ke arah sana, berusaha mendekat ke arah sana, berusaha mendekat ke arah sana. Semakin kita minimalisir, semakin kita perkecil, semakin kita jauhi, semakin kita jaga, walau mustahil terjaga 100% seperti beliau. Itu mustahil. 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 Bagaimana menjaga lisan ini untuk tidak pernah menzolimi orang lain dengan lisan itu. Namun di sini anak ingin mengingatkan bahwa orang yang sudah rajin menjaga saja, orang yang sudah rajin memperhatikan saja, orang yang sudah rajin membentengi dirinya dari tidak menzolimi orang lain, masih terjadi penzoliman itu kepada orang lain. Apa nasib yang tidak menjaga diri? Apa nasib yang tidak peduli? Apa nasib yang penting saya suka? Apa nasib itu urusan saya, bukan urusan kamu. Terserah saya, lidah-lidah saya, mulut-mulut saya, ngapain atur-atur? Apa nasib orang ini di akhirat? Berapa juta manusia yang pernah dia sakiti, di tengah orang itu tidak ada? Berapa ratus ribu, berapa ribu orang, berapa juta orang mungkin yang menuntut ghibah dan namimah dari mulutnya? Yang berusaha sekuat tenaga membentengi dirinya sekuat-kuatnya, tetap saja masih terjerumus ke dalam dosa itu. Dan harapan di akhirat, banyak pahala. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalah bayarkan kepada orang dizolimi itu, masih banyak sisa karena sedikitnya orang yang terzolimi. Itulah harapan kita. Dan untuk itu, untuk sebelum terjadi itu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadits sahih Imam Bukhari mengatakan kepada kita bahwa kalau kalian hidup di dunia ini pernah menzolimi saudara kalian, minta kehalalan dari dirinya di dunia ini. Sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan tidak ada dirham, yang ada hanyalah kebaikan dan keburukan. Dan dengan itu manusia akan saling membayar. Maka jangan malu. Kalau kita pernah menzolimi seseorang, minta maaf. Minta dihalalkan. Minta jangan dituntut di akhirat. Jangan malu mengembalikan barang kalau kita pernah mengambil barangnya. Mengambil hartanya. Pernah menzolimi dirinya. Jangan malu untuk minta maaf. Jangan malu untuk terbongkar saya pernah menzolimi diri Anda. Jangan malu. Malu di dunia lebih baik daripada nanti disiksa di akhirat. Dan ini pertempuran dahsyat di padang mahsyar. Pertengkaran hebat di padang mahsyar. Karena manusia memang dalam hidupnya saling menzolimi.
selalu hadirkan di dalam pandangan hati kita, yang kalau bisa seolah-olah terpandang oleh mata kita, saking hadir selalu dalam kehidupan harian kita. Hadis Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang benar-benar muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Selamat orang lain dari kejelekan lisannya. Selamat orang lain dari kejelekan tangannya, keburukan lisan dan keburukan tangan. Subhanallah, Rasul menyebut lisan dulu baru tangan, karena kejahatan kita kepada orang lain jauh lebih banyak lewat lisan dibanding lewat tangan. Dan salah satu caranya, saudaraku, saudariku, salah satu cara untuk bisa meminimalisir sebanyak-banyaknya, hadirkan selalu kalau ada godaan syaitan kita ingin membicarakan orang lain, hadirkan seolah-olah dia ada di samping kita. Beranikah kita mengucapkan kata-kata itu sementara dia ada di hadapan kita? Kalau tidak berani, ketahuilah bahwa walaupun dia tidak ada di hadapan kita, keadaannya sama. Bukan berbeda. Itu tadi yang Anda katakan di awal. Kenapa banyak manusia menzalimi orang lain? Karena dia merasa dia kan tidak tahu. Betul tidak tahu, namun tercatat. Betul tidak tahu, namun nanti di akhirat dia tahu. Dia akan nuntut. Maka ketika akan membicarakan seseorang dengan lisan kita, dengan zolim, kita menzolimi dia dengan lisan kita, bayangkan kalau dia ada di hadapan kita, sanggup gak kita mengucapkan itu tentang dirinya? Berani nggak kita mengucapkan kata-kata itu di hadapannya? Kalau tidak, maka hal yang sama walaupun tidak ada, jangan berani ucapkan itu, karena dia pasti akan tahu, dia akan diberitahu oleh Allah dan dia akan nuntut. Kalau itu lisan, hal yang sama dengan harta. Kalau itu harta, hal yang sama dengan darah. Kalau itu sesuatu yang berhubungan dengan gaji, sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, banyak sekali penzaliman manusia satu sama lainnya. Namun orang yang berusaha menjaga, dia orang yang akan selamat di akhirat dari mukmin dan mukminah, dari muslim dan muslimah. Adapun orang yang kafir, yang tidak percaya dengan adanya akhirat, bagaimana mungkin ini akan sampai kepada hatinya? Dia tidak percaya hari pembalasan. Dia tidak percaya dengan kiraman katibin. Dia tidak percaya dengan raqibun atid. Dia tidak percaya dengan firman Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Bagaimana dia akan terpelihara daripada penzaliman itu? Yang penting bagi dirinya dia untung, yang penting bagi dirinya dia dapat bonafit, dia dapat cuan, orang lain mau menderita, orang lain mau hancur, orang lain mau enggak urusan. Itulah manusia-manusia yang hidup untuk dunia dan tidak sadar dan tidak beriman akan akhirat. Namun kita sedang berbicara untuk saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat kita yang punya keimanan kepada Al-Quran, punya keimanan kepada hari akhir, punya keimanan kepada Nabi tercinta, punya keimanan kepada hari akhirat, surga dan neraka, dan lebih daripada itu punya imanan kepada Allah yang benar-benar melihat, mendengar, dan menyaksikan kita setiap saat. Mari saudaraku, mari saudariku, ini untuk diri ana sendiri. Sebelum ana menyampaikannya untuk antum semuanya. Kalau kita benar-benar ingin selamat, hati kita benar-benar ingin selamat di akhirat, satu kata selalu hadirkan, jangan menzolimi. Jangan menzolimi, jangan menzolimi. Mudah-mudahan bermanfaat. 1 jam lebih kurang waktu yang diberikan untuk materi, sisanya untuk bertanya jawab biiznillahi azza wa jal. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Atas kasihan dan penyampaian yang juga tidak menjalin. Silakan ya, dibuka pertanyaan. Silakan catat di kertas. Nanti yang itu silakan. Sebelum jawabannya, terima kasih ya kepada jemaah yang memiliki kendaraan nomor kendaraan N187 CB
1867 CP mobil segera berwarna merah. Mohon untuk digeser ya. Ada nomornya di bawah. Mohon seperti kami informasikan dari sana yang membawa kendaraan mobil R1867 CP ya. Mohon yang tidak bawa geser. Baik, kami informasikan kembali kepada Bapak Ibu. Pada jemaah yang membutuhkan air di farmasi di depan ada. Kemudian untuk yang memungkinkan apa diserahkan ke panitia di belakang ibu itu ada panitia, silakan disampaikan begitu. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang atas. Kami informasinya yang ini kendaraan itu kendaraan yang tadi saya sebutin merah plat nomornya R1867. Kita berharap dan sudah itu sudah hari ini. Kebetulan ada hal yang harus dipecahkan, tapi terdapat pekerjaan umum yang kita akan segera keluar. Pertanyaan pertama, Ustadz, bagaimana kalau kita bersalah dan kita sudah minta maaf, namun tidak dimaafkan? Mau jawaban singkat apa jawaban panjang? Kalau singkat, terima nasib. Itulah efek buruk maksiat. Manusia ketika ingin berbuat maksiat, memenuhi syahwatnya. Begitu minta maaf, dia ingin juga syahwatnya dipenuhi dengan dimaafkan. Tidakkah itu namanya egois? Giliran berbuat maksiat, Anda penuhi syahwatmu. Giliran minta maaf, Anda ingin syahwatmu juga dipenuhi juga dengan dimaafkan. Ya terserah dia mau maafkan atau tidak. Maka maghabbatul zulm, efek jelek daripada maksiat kalau sudah kita lakukan, lalu kita minta maaf, kalau orang itu tak mau memaafkan, itu haknya dia. Kita tidak boleh memaksa dia untuk memaafkan. Sekiranya dia ingin memaafkan bersyarat, penuhi syarat itu. Saya mau memaafkan tapi dengan syarat, bayar sekian. Bayar, kata Nabi. Sebelum tidak ada lagi dinar dan dirham. Selagi masih ada dinar dan dirham, dia mau dibayar-bayar. Maka, efek buruk maksiat diantaranya adalah ini. Kalau sudah kita zolimi orang lain, kita sudah zolimi orang lain, lalu kita maaf, dan dia tidak mau memaafkan, terserah dia. Kalau tidak mau memaafkan, berarti kita nanti berhadapan dengannya di hadapan Allah yang maha adil. Segera cari cara untuk Anda berbuat baik kepadanya. Segera lakukan aksi yang Anda bisa memberikan kebaikan dirimu kepadanya, untuk melawan kejahatan dirimu kepadanya. Contoh, dia pernah kita bicarakan, kita ghibahi. Saatnya kita memuji dia kepada orang lain di belakang dia. Perbanyak kata-kata memuji dia. Perbanyak doa minta ampun kepada Allah untuk dia. Berikan sebagai Allah memberikan ampunan kepadanya. Semoga begini, semoga begitu. Kalau memang ada kesempatan kita ingin memberi harta kepada anaknya, beri harta kepada anaknya. Dia pun tahu anaknya diberi harta. Dia pun merasa bahagia anaknya diberi harta oleh kita. Dan semacamnya. Buat kebaikan kepada dirinya. Untuk pengganti atau penyeimbang kesalahan Anda kepadanya. Sehingga nanti ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menegakkan keadilan dari maafnya yang tidak dia berikan, masih banyak kebaikan Anda kepada dirinya untuk membayar.
Namun kita tidak ada kita tidak ada memaksa dan dia tidak ada kewajiban secara syariat wajib maafkan. Itu tidak ada. Beda antara syariat menganjurkan memaafkan dan syariat mewajibkan untuk memaafkan. Itu dua hal yang berbeda. Yang satu anjuran, yang satu mewajibkan. Syariat menganjurkan kita memaafkan. Ya, itu betul. Menganjurkan. Maka Allah lebih menyukai orang yang memaafkan dibanding orang yang tidak memaafkan. Tapi syariat tidak mewajibkan. Ayo lo, kalau kamu tidak maafkan saya, kamu berdosa. Enggak kok. Enggak. Kalau saya tidak mau maafkan kesalahan Anda, saya tidak berdosa. Karena saya punya hak untuk nuntut di hadapan Allah. Allah memberikan hak itu kepada saya di saat saya Anda zolimi. Dan itu yang menghibur saya selama ini. Kamu zolimi saya ingin nuntut di hadapan Allah yang maha adil. Boleh. Bukan wajib saya memaafkan. Namun syariat menganjurkan untuk menjadi orang yang pemaaf, suka memaafkan, dan Allah menjanjikan pahala lebih banyak dalam memaafkan dibanding nuntut pahala di akhirat. Jadi kalau kita dizolimi seseorang, lalu dengan legowo mengikuti anjuran syariat, kita maafkan kesalahannya, walau tanpa dia minta maaf. Apalagi kalau dia sudah datang minta maaf. Semakin kuat anjuran untuk memaafkan, dia sudah minta maaf. Kalau kita maafkan untuk mengharapkan ridho Allah, kebaikan di akhirat, pahala di akhirat, ganjaran di akhirat yang kita akan dapatkan dari Allah itu lebih besar daripada yang kita tunggu-tunggu transferan pahala dari Dia yang pernah menzolimi kita. Maka, kalau tujuan akhirnya ingin memperbanyak pahala, maafkan. Kalau tujuan akhirnya memperbanyak kebaikan di akhirat, maafkan. Tetapi itu pun tidak wajib. Subhanallah. Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk melakukan hal yang sesuai dengan fitrahnya. Terkadang ada kezoliman yang terlalu dalam sehingga fitrah manusia tak mau lagi mengampunkan untuk selama-lamanya. Tak mau memaafkan untuk selama-lamanya. Allah masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk melakukan itu. Subhanallah, agama ini agama fitrah. Ada sebagian fitrah manusia karena lukanya terlalu dalam, kesalahannya terlalu dalam, saya sampai akhir hayat nggak sanggup untuk memaafkan dia. Nggak bisa. Hati saya nggak bisa memaafkan karena lukanya terlalu dalam. Allah masih berikan kesempatan untuk tidak memaafkan. Coba lihat agama yang luar biasa, yang turun dari Allah, yang luar biasa adil, luar biasa pengasih dan penyayang. Kesalahan manusia tidak satu level. Ada yang kesalahan beratnya sekian, ada yang lebih berat, ada yang lebih berat. Ada yang sangat beratnya sampai tak mungkin orang yang dizolimi itu mampu untuk memaafkan orang tersebut. Allah masih berikan kesempatan, ya sudah nggak apa-apa. Di akhirat saja minta dari Allah. Masih boleh. Namun kalau dia mau memaafkan sekali lagi. Kalau dia mau memaafkan itu lebih mulia. Lebih dicintai Allah. Lebih banyak pahalanya di akhirat dibanding pahala yang dia tunggu-tunggu dari transferan keadilan. Maka, kalau antum sudah minta maaf, jangan wajibkan orang tersebut untuk memaafkan. Dia maafkan, alhamdulillah. Tidak dia maafkan, perbanyak kebaikan untuk dirinya agar ada nanti penyeimbang, mudah-mudahan lebih banyak kebaikan kita dibanding kezaliman kita kepadanya. Wallahu a'lam.
Bagaimana sikap kita jika anak kita belajar di pondok pesantren dan banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dan banyak hal-hal yang harus diganti. Qadarullah orang tua sedang minus finansial. Apakah dibolehkan kita meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut? Dan kita membayarnya setelah ada rezeki. Karena prioritas kita adalah bayar SPP pondok pesantren. Jangan sampai telat. Jadi kalau ada kebutuhan dan kita minim finansial, kita pinjam. Apakah boleh? Kalau orang tempat kita meminjam itu, kita katakan apa adanya, kita tidak tipu dia dengan kata-kata agar dapat pinjaman, maka itu halal. Tetapi, terkadang manusia menipu ketika meminjam. Ada atau tidak? Pinjam saya, insya Allah saya kembalikan 1 juta setiap bulan. Padahal di hatinya dia tidak punya kemampuan untuk mengembalikan 1 juta setiap bulan. Dia tahu persis dia tidak mampu untuk itu. Tapi dia menipu orang yang dia akan meminjam uang darinya. Saya akan bayar bulan depan. Padahal di hatinya dia tahu persis bulan depan dia akan belum sanggup untuk membayar. Tapi agar pinjaman itu dapat, agar pinjaman itu keluar, agar orang itu mau meminjamkan, dia pun berdusta dan berbohong, mengkhianati orang yang akan berbuat baik kepada dirinya. Kalau begitu keadaannya, nggak boleh. Itu namanya tidak dusta dan tidak amanah dalam bertransaksi. Namun kalau kita jujur kepada dirinya, apa adanya, Bapak begini, anak saya punya kebutuhan begini, saya belum ada rezeki, bolehkah saya pinjam dari Bapak sejumlah itu, namun saya tidak tahu kapan saya harus bayar. Terus terang. Sekiranya saya dapat rezeki 2 bulan lagi, maka 2 bulan lagi saya akan bayar. Sekiranya saya dapat rezeki 5 bulan lagi saya akan bayar. Terus terang. Jujur. Maka itu boleh dan halal dan berkah. Sekiranya dia mau, ya sudah nggak apa-apa. Ini pinjam, saya pinjamkan. Bayar kapanpun Anda ada rezeki. Mau 2 bulan lagi, mau 7 bulan lagi, mau 10 bulan lagi, mau tahun depan, setahun nggak apa-apa. Karena itu kebutuhan anak, saya juga tahu anak saya juga sekolah, ini saya pinjamkan. Tapi jangan tipu-tipu. Ya. Karena di sana sini kita mendengar adanya kasus tipu-tipu dalam pinjam-meminjam. Nggak amanah, nggak jujur dalam ucapan. Boleh. Meminjam itu bukan hal yang haram dalam syariat. Meminjam itu bukan hal yang haram dalam syariat. Tapi usahakan untuk dijauhi. 2 hal yang berbeda. Anjuran untuk tidak berhutang, itu agama. Anjuran untuk tidak berhutang. Keharaman berhutang itu tidak ada dalam syariat. Keharaman berhutang itu nggak ada. Berhutang itu tidak haram dalam agama Allah. Namun dianjurkan tidak berhutang. Beda, 2 hal yang berbeda. Anjuran untuk tidak berhutang, haram berhutang. Yang pertama adalah syariat Allah, yang kedua bukan syariat Allah. Tapi seperti yang tadi Anda katakan, meminjam dengan jujur. Meminjam saja, bukan meminjam tipu-tipu, bukan meminjam riba, bukan meminjam, enggak ada yang lain selain meminjam aja. Meminjam saja. Tolong pinjam ke kakak kita, misalnya ke om kita, ke tante kita, misalnya kita pinjam uang. Dan dia rela kapanpun mau kita bayar. Silakan, itu halal. Kan ada tuh kadang-kadang keluarga kita minjam, dia tidak beritahu kita kapan dia bisa kembalikan. Ya silakan pinjamkan dan relakan kapan dia kembalikan. Itu boleh. Bagi dia tidak haram. Bagi kita dapat pahala. Dan pahala meminjamkan seseorang
adalah pahala bersedekah kepadanya setengah pinjaman. Jadi kalau ada orang yang meminjam kepada diri kita sejumlah uang, dan kita mau meminjamkannya, maka kita sudah dapat pahala bagaikan bersodakoh kepadanya setengah jumlah pinjaman. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, qardu dirhamaini sodaqatu dirham. Kalau Anda meminjamkan saudara Anda 2 dirham, sama dengan Anda bersodakoh kepadanya 1 dirham. Subhanallah. Anjuran syariat meminjamkan. Syariat tidak mengharamkan pinjaman. Bahkan yang mau meminjamkan, dianjurkan untuk mengejar pahala, uangnya balik, pahala dapat. Maka meminjam dan meminjamkan bukan hal yang terlarang dalam syariat. Bahkan dimotivasi orang untuk meringankan beban orang lain dengan meminjamkan, dengan Allah berikan kepadanya pahala setengah pinjaman. Ini minjam 500.000. Kalau antum pinjamkan dia 500.000, berarti seolah-olah antum sudah sedekah kepadanya berapa? 250.000. Kalau dia minjam 50 juta, antum sudah dapat pahala bersodakoh 25 juta loh. Ya. Kalau memang ada keringanan, bisa minjamkan seseorang, bisa minjamkan saudara Anda 50 juta, 100 juta meminjam, subhanallah. Apalagi kalau memang orangnya amanah, dikembalikan cepat, sudahlah, duit kita terjaga, duit kita kembali, pahalanya setengah pinjaman. Masya Allah, luar biasa agama Allah. Ini bagi yang mau meminjamkan. Tapi, kalau Anda ada titik kurang yakin kepada orangnya, maka boleh membuat kesepakatan tertulis. Disuruh malah membuat kesepakatan tertulis. Baik, saya pinjamkan, tapi saya ingin tahu bagaimana cara mengembalikannya. Tapi saya ingin tahu kapan dikembalikan. Itu boleh. Tulis bahwa saya minjam sekian, saya kembalikan setelah 30 hari. Tanda tangan. Perintah Allah di dalam Al-Quran. Dalam ayat paling panjang di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Tulis, utang piutang sesama kalian tulis. Tanda tangan. Biar ada bukti bahwa fulan telah meminjam dan cara pengembaliannya seperti ini. Ketika ada tanda tangan, ketika ada kesepakatan sampai tanggal berapa, boleh bagi yang meminjamkan mendatangi yang meminjam pada waktu yang telah ditentukan. Fulan, janji Anda tanggal sekian. Mana dia? Boleh. Dan Anda yang meminjamkan tak perlu sungkan-sungkan. Waduh, sungkan, narik hutang. Nggak ada sungkan-sungkan. Yang sungkan itu yang berhutang, yang berjanji mengembalikan. Kadang-kadang kita sungkannya kelewat batas. Uang kita mau kita ambil dengan perjanjian yang sudah jelas pun masih sungkan-sungkan. Nggak ada cerita sungkan. Ini hal yang diizinkan syariat. Ustadz minjam kemarin kan, tolong kembalikan Ustadz. Nggak ada masalah, walaupun Ustadz. Itu hukum syariat sama antara Ustadz dan tidak Ustadz. Ini sudah ada kesepakatan kita dikembalikan sekian bulan. Maka boleh bagi kita untuk menagihnya. Ternyata dia juga nggak bayar-bayar. Padahal kita tahu dia punya kelapangan rezeki, tapi tak mau bayar kita. Kita boleh ngadu ke mahkamah. Dan mahkamah yang mengambil harta dia untuk membayar secara paksa. Itu pun boleh secara syariat. Subhanallah, agama kita lengkap. Maka sekali lagi, saudaraku yang bertanya tadi, boleh pinjam, tapi jujurlah kepada orang yang tempat kita minjam. Jangan ditipu dia. Kita ingin kebaikan dan keberkahan. Wallahu alam. Ustadz, saya memiliki mobil yang sudah lama mati pajak. Apakah ini termasuk kezoliman berupa hutang yang kelak akan ditagih di akhirat? Jawaban saya, semoga tidak ditarik oleh yang berwenang. Itu aja sudah. Selagi antum ternyata aman-aman saja,
kemudian tidak ada pihak yang menariknya karena antum tidak bayar pajak, antum tidak bayar apa-apa di akhirat. Karena kewajiban demi kewajiban itu sudah diatur oleh Allah. Dan tidak ada kewajiban itu. Itu kewajiban kita kepada negara, bukan kepada Allah. Karena kalau kita hidup di negara ini harus taat pajak, kewajiban kita ke negara, bukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat Allah tidak akan tuntut karena itu bukan kewajiban kita yang telah Allah wajibkan untuk kita lakukan. Nah, siapa yang akan memproses kita kalau kewajiban itu tidak kita lakukan? Ya pihak yang berwenang mengambil aksi karena kita mati pajak, lalu mobil kita diambil, ditahan, kemudian sampai bayar pajak, itu kewenangan mereka. Selagi aman-aman saja, maka tidak ada kewajiban bayar hutangnya. Tidak ada kewajiban apa? Bayar hutangnya, insyaAllah ta'ala. Tetapi kalau ingin aman, ya bayar. Jalan dipakai, fasilitas negara dipakai, pajak nggak dibayar. Itu misalnya. Kalau ingin aman dari perjalanan, kadang-kadang ada razia ini, razia itu. Ingin aman ya bayar. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan panjang soal orang tua pernah menzolimi, meninggalkan ketika kecil, dan melakukan kesalahan besar yang sulit untuk dimaafkan. Berdosakah saya kalau saya lebih sayang kepada kakek dan nenek yang merawat saya dibanding kepada ayah saya sendiri? Jawabannya adalah, soal boleh marah kepada orang yang menzolimi, wajar. Namun, anjuran syariat, orang semakin dekat dengan diri kita, semakin harus banyak kita berbuat baik kepadanya. Dan tak ada orang yang lebih dekat kepada diri kita, lebih daripada orang tua kita. Jangan kira bahwa kebaikan orang tua kepada kita hanya kebaikan rezeki, kebaikan perhatian, kebaikan curahan nafkah. Tidak hanya itu. Kita tidak akan ada di dunia kalau tidak ada dia. Kenikmatan-kenikmatan yang ada kita rasakan di dunia sekarang ini, salah satu di antara kebaikan dia, karena melalui dia kita ada. Maka kebaikan-kebaikan yang kita rasakan, nikmat-nikmat yang sekarang kita rasakan, yang mungkin itu adalah melalui nenek kita, melalui kakek kita, atau melalui ikhtiar kita sendiri Allah berikan kepada kita, itu salah satu di antara kebaikan orang tua kita itu juga, karena tanpa dia kita tidak ada. Ingat juga itu. Di dalam diri kita mengalir darahnya. Asal usul kita dari beliau. Dan tak ada hubungan lebih dekat daripada hubungan seorang anak dengan ayah secara darah. Nggak ada yang lebih dekat. Anak dan orang tua. Maka semakin dekat hubungan seseorang dengan kita, semakin kita harus berbuat baik kepadanya. Itu anjuran syariat. Maka kalau ada beberapa orang yang banyak berbuat salah, banyak kesalahan yang berbuat salah kepada kita, bukan hanya ternyata orang tua kita juga pernah menzolimi kita, ternyata tetangga kita juga pernah menzolimi kita, ternyata rekan bisnis juga pernah menzolimi. Kalau kita ingin membuat skala prioritas, mana orang yang pertama kali yang paling layak saya maafkan? Orang tua dapat prioritas nomor 1. Orang tua dapat prioritas apa? Nomor 1. Karena dia orang yang paling dekat dengan kita. Dia orang yang dapat prioritas nomor 1 apabila kita ingin memaafkan seseorang. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala yang telah mengumpulkan jasad kita di Masjid As-Siddiq ini, di nama daerahnya apa? Di Banjarnegara. Semoga Allah juga mengumpulkan jasad kita kelak di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, imani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan,